Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Foodpreneur, kembali lagi di Budit and Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Oke, kembali lagi dengan saya Farhan Satriazani yang akan menjadi moderator Foodies on Sharing kali ini. Nah, gimana nih liburan ini? Udah 4 hari kan liburan tahun baru gitu kan. Udah ada bisnis plan nggak buat 2021 gitu kan. Nah, tema yang kali ini sangat menarik banget nih Foodpreneur. Nah, membahas 8 strategi menurunkan produk cost dalam bisnis kuliner. Nah, gimana sih caranya agar kita menurunkan produk cost namun tetap dengan catatan tanpa menurunkan kualitas, apalagi sampai merusak brand kita. Nah, yuk simak penjelasannya di Foodies on Sharing kali ini yang akan dijelaskan langsung oleh Pak Rex Marindo, yaitu CEO-nya Foodies. Nah, sebelum kita mulai, ada informasi sedikit nih. Minggu terakhir, pendaftaran Foodies online class yang ke-11. Saya baru aja udah ngepin cara pendaftarannya, jadi gampang aja nih Foodpreneur. Nah, ini kelasnya yang ingin mengetahui gitu kan bagaimana menyusun skenario pengembangan bisnis, ingin mengetahui bagaimana cara bisnis kuliner bisa diinvest, ingin mengetahui bagaimana sebuah bisnis kuliner yang awalnya dibangun kecil-kecilan diinvestasi miliaran. Nah, FP11 ini pun juga yang akan dipelajari banyak banget nih Foodpreneur. Nah, yang pertama ada tipe-tipe investasi cabang sendiri, tips-tips best practice, menyusun kalkulasi modal dan bagi hasil outlet, dan yang selanjutnya membangun brand dan marketing yang kuat untuk menopang ekspansi bisnis. Dan yang akan dipelajari di sini sangat banyak banget. Nah, makanya nih catat tanggalnya nih Foodpreneur, ada di tanggal 8, 9 dan 10 Januari minggu ini. Dan itu minggu terakhir ya. Nah, untuk caranya gampang sekali nih. Tinggal klik link bit.ly/10 kali strip growth ya, growth GROWTH. Nah, atau bisa langsung hubungi WhatsApp CS-nya Foodies di 0813 1214 7974. Oke, ini nggak banyak lama ya kan, kita langsung aja undang Pak Rex-nya ya. Coba udah masuk belum ya? Nah, udah masuk nih Foodpreneur. Oke, kita invite. Ya, halo Pak Rex, selamat sore Pak Rex. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Gimana nih Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gimana liburannya nih? Liburan akhir tahun gitu kan nih. Kan Pak Rex tuh, wah sering banyak belajar banget nih. Walaupun liburan, artikelnya di Foodies tuh banyak banget nih. Nah, yang bingung untuk pengen tahu artikel-artikelnya Pak Rex tuh banyak banget di Foodies nih, atau enggak di blognya Foodies, www.foodies.id, blognya Foodies, sorry ya. Nah, gitu. Nah, yang akan tema kali ini tuh benar-benar menarik nih, yang akan dijelaskan oleh Pak Rex Marindo ini, yaitu 8 strategi menurunkan produk cost dalam bisnis kuliner. Nah, gimana sih caranya agar bisa menurunkan produk cost gitu kan, Pak? Boleh? Silakan, waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Rex menjelaskannya. Nah, sekali lagi nih buat Foodpreneur yang ingin bertanya, ada di kolom tanya ya. Jadi terus jangan lupa untuk bawa catatan dan nulis catatan apa aja nih 8 strategi yang harus kita perhatikan. Silakan Pak. Oke, thank you semua teman-teman. Jumpa lagi ya di acara Foodies on Sharing IG Live setiap minggu. Insya Allah rutin selalu kita adakan ya. Jadi benar sekali. Jadi kalau teman-teman yang baca blognya, sebenarnya IG Live ini kita biasanya ambil bahasanya dari blog ya. Jadi di www.foodies.id/blog ya. Nah, jadi di situ banyak sekali, bukan saya aja yang nulis, tapi juga teman-teman semua yang
dalam kontributor ya, seperti Mbak Sarita, Mbak Stefani, Mas Danis, kemudian ada Mas Ahmad juga, beberapa teman-teman. Nah, hari ini kita akan coba bahas ya tentang 8 strategi menurunkan produk cost dalam bisnis kuliner. Nah, kalau bicara produk cost, teman-teman salah persepsi. Kalau bicara cost itu berarti kita tidak lagi bicara tentang COGS atau HPP, ya. Karena kalau bicara COGS atau HPP itu melibatkan inventory, ya, di akhir bulan biasanya. Nah, nanti kita lihat tuh COGS atau HPP-nya berapa. Tapi kalau kita bicara product cost, kita hanya bicara variabel yang mengaruhi harga produk itu aja. Ya, jadi tidak bicara konteksnya COGS dan HPP atau HPP ya. Jadi jelas ya, kita bicara product cost-nya aja. Misalnya berapa sih harga satu potong ayam? Ya, harga yang untuk satu potong ayam goreng tepung misalnya. Nah, itu di dalamnya kan nanti ada tuh tepungnya berapa, kemudian biaya minyaknya berapa, kemudian harga ayamnya berapa. Nah, ini kita membahas dari sisi produk cost-nya aja, ya. Nah, kenapa sih produk itu penting sekali ya untuk dijadikan satu materi dan sesuatu yang juga harus kita pahami ya di dalam bisnis kuliner. Karena produk cost itu punya pengaruh besar ke HPP, pasti ya, dan kemudian produk cost itu juga akan punya pengaruh besar ke ujungnya adalah net profit, ya. Kalau kita bicara tentu kalau di struktur ada pengaruh ke gross profit dulu, tapi ujungnya akhirnya pengaruh ke net profit. Jadi kalau kita bisa menurunkan produk cost kita ya, dengan tetap menjaga kualitas, kemudian tetap menjaga rasanya, kemudian tetap menjaga tampilannya, kemudian tetap menjaga berbagai poin yang penting di dalam sebuah produk yang kita berikan ke konsumen. Nah, ini tentu akan punya impact besar nih ya terhadap net profit. Berapa persen aja ya, tergantung skala bisnisnya. Kalau teman-teman biasanya net profitnya misalnya 20% dari 200 juta misalnya, which is 40%. Nambah 1% tuh gede loh, bukan kecil gitu ya. Itu bisa buat budget promosi gitu kalau dipakai gitu, dan budget promosi itu kan bisa digunakan kemudian untuk naikin traffic ujungnya. Kalau udah naikin traffic kan bisa naikin omset. Nah, setelah naik omset, profit bisa naik. Jadi impact-nya kalau bicara bisnis kuliner itu, percentage itu jangan dianggap remeh ya. Jangan dianggap remeh, mau berapa persen sekalipun gitu. Karena semakin besar skill bisnisnya tentu akan semakin besar impact secara numbers-nya. Ya, nah jadi hari ini kita coba bahas 8 strategi menurunkan product cost di dalam bisnis kuliner, yang which is nanti teman-teman bisa baca lagi detailnya ya. Jadi saya cuma mereview. Farhan mungkin bisa tulisin ya www.foodies.id/blog ya, atau di copy paste juga bisa ya. Di situ udah ada. Setiap hari Foodies itu update artikel di situ, dan kenapa Foodies itu update-nya artikel ya, bukan bikin kayak carousel misalnya di Instagram atau bikin review-review singkat di Instagram, karena kita pengen mendeliver konten yang lengkap, konten yang bisa langsung praktis dimanfaatkan, dan itu butuh ditulis agak cukup panjang gitu. Jadi nggak bisa dibuat singkat-singkat gitu ya, agar teman-teman paham secara menyeluruh seperti itu ya. Nah, jadi oke, kita masuk ya. Apa aja sih strategi menurunkan produk cost itu ya? 8 strategi ini apa aja sih? Mungkin nanti ada lagi strategi lain, tapi itu tinggal ditambahkan ya. Nah, yang pertama, kalau sudah bicara soal produk, ketika kita menciptakan sebuah produk, pasti produk ini punya kaitan dengan siapa, atau pasti ada kaitan dengan vendor. Nah, jadi salah satu cara menurunkan produk cost adalah kita melakukan negosiasi dengan vendor. Ya, lakukan negosiasi ulang misalnya dengan vendor ya, kasih tahu vendornya bahwa ini produk kita punya potensi untuk dijadikan misalnya produk core nih,
Tahu teman-teman misalnya bisa negosiasi vendor, gue bakal bangun 5 cabang lagi nih dalam 3 bulan ke depan. Gimana kalau yuk bisa turunin harga lah sedikit gitu ya. Karena ini punya pengaruh besar nih terhadap financial company kita seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa secara berkala itu melakukan bargain, ya bargain kemudian negosiasi dengan vendor, tapi tentu vendor itu mau bargain, kemudian vendor itu mau dinegosiasi kalau kita juga punya rencana, ya rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, di mana rencana itu melibatkan mereka gitu. Jadi ini kayak mutual benefit ya, mutual benefit antara kita dan vendor, dan which is itu biasa banget di dalam bisnis ya, bisnis apapun. Nah, jadi teman-teman ya harus membangun hubungan yang baik, kemudian juga punya planning yang jelas. Nah, dari situlah kita sebenarnya bisa melakukan negosiasi dengan vendor. Saya rasa kalau kita memang punya istilahnya rencana pengembangan bisnis yang baik ya, vendor manapun akan mau support ya, asal kemudian nanti jelas semuanya ya, perjanjiannya, kemudian agreement-nya seperti apa. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita untuk menurunkan product cost, kita coba negosiasi vendor yang sudah ada ya. Nah, yang kedua product cost juga bisa diturunkan dengan cara mengganti bahan baku ya. Nah, mengganti bahan baku ini tapi hati-hati ya, membutuhkan riset yang cukup dalam dulu ya. Satu, apalagi jika bahan baku yang kita ganti, ya produk yang bahan bakunya kita ganti adalah produk core. Ya. Artinya produk yang menjadi andalan perusahaan untuk gain revenue dan gain profit. Ya, ini hati-hati banget. Ya, jangan mentang-mentang kita melihat, wah ini gede nih ya, sales volume-nya. Profit kita bisa naik lagi nih dari produk ini kalau kita ganti bahan bakunya dengan tadinya daging yang ini, kemudian kita dagingnya ini. Ya, nah ini careful banget. Harus benar-benar dipikirkan dengan dalam. Apakah impact-nya nanti ke customer punya impact yang signifikan atau tidak? Ya, apakah ketika customer diganti bahan baku, mereka kok rasanya agak beda ya? Gitu, wah ini kayaknya kurang enak ya atau apa. Nah ini be careful banget ya teman-teman. Boleh kita menurunkan produk cost, tapi jika terkait dengan core menu, lakukan riset produk secara mendalam, apalagi terkait dengan preferensi customer. Artinya ya lakukan riset ya ke customer. Tapi kalau produk misalnya produknya baru produk potensial, apalagi produknya misalnya produk yang tidak punya pengaruh signifikan, tapi kalau misalnya kita turunin sedikit produk cost-nya, lumayan nih ada margin di sini. Nah, mungkin kita tidak perlu sekomprehensif itu untuk melakukan riset produknya. Tapi balik lagi, kalau bicara udah mengganti bahan baku, hati-hati ya, lakukan riset secara komprehensif ke customer, karena ini akan punya pengaruh besar ya. Jangan-jangan nanti kita bicara mau naikin omset ya, atau mau naikin profit dari produk dari yang produk cost ini, nah kemudian kita bikin kesalahan di mana customer aware, wah rasanya berubah, akhirnya marketnya malah turun. Kalau udah omset yang turun, ya ujung-ujungnya ya profit turun, gitu ya. Jadi nggak ada gunanya gitu. Kesannya percentage profitnya akan naik nih, tapi omset secara keseluruhan turun, ya turun juga profitnya. Ya, nah ini real case ya, banyak yang kayak begini ya kejadiannya, gitu ya. Nah itu yang kedua ya. Nah kita masuk yang ketiga nih. Ya. Product cost juga bisa diturunkan dengan mengubah resep. Ya. Nah, jadi mirip-mirip dengan yang kedua tadi. Kalau yang kedua kita ganti bahan baku. Ya bahan baku itu kadang-kadang gini. Beda vendor kadang-kadang bahan baku yang sama tuh bisa agak berubah ya. Khususnya teman-teman kalau yang bermain di sektor daging misalnya ya. Gitu. Nah, daging ini bahan misalnya kita ambil bagian mana, kemudian kita ubah menjadi bagian mana, ini bisa punya pengaruh signifikan terhadap rasa ya. Harus ada perubahan resep dan lain-lain. Nah, di nomor 3 ini terkait nih, di nomor 2 sebetulnya ya. Jadi kita bisa nurunin product cost dengan
merubah resep sebetulnya. Tapi balik lagi, ya perhatikan sekali apakah produk ini masuk ke kategori produk core menu, potensial menu, atau ya menu-menu yang lebih ke fourth flavor atau menu-menu yang memang tidak potensial. Nah, di poin ini teman-teman harus punya analisanya ya. Jadi setiap bulan teman-teman harusnya punya tuh analisa di POS lah katakanlah ya. Di POS kan itu terlihat tuh menu mana yang starnya gitu ya, menu mana yang dognya misalnya. Nah, jadi harus diperhatikan nih ya sehingga kita kemudian bisa nanti memutuskan produk mana yang akan kita turunkan costnya. Bisa jadi ya Farhan ya, bukan produk core, jangan bermain-main di produk core ya, gitu. Tapi kita lihat nih, produk potensial masih ada room nih. Ya artinya kalau dibedain sedikit ubah resepnya, mungkin konsumen tidak terlalu aware. Ataupun bahkan konsumen merasa, yang ini kok jadi lebih enak ya dari sebelumnya. Nah, jadi, tapi again, ya teman-teman, kalau kita bicara menurunkan produk cost ya di masalah ganti bahan baku dan ubah resep, nah kita harus benar-benar consider dan perhatikan ya dari sisi preferensi customer. Hati-hati dari sisi ini. Karena begitu salah, ya preferensi customer berbuah negatif atau mereka menjadi tidak suka dengan produk ini, nah ini akan membuat bisnis kita malah makin turun ya. Dan ini benar-benar hati-hati sekali ya, makanya jarang sebenarnya pengusaha itu bermain-main dengan core produknya. Kalau udah core tuh jarang sih biasanya diganti-ganti bahan baku atau resep ya, kecuali mereka yakin banget ini malah bikin lebih enak ya, atau mungkin bahkan lebih suka. Tapi biasanya kalau core itu loyalisnya udah banyak juga ya, nah jadi jarang sih bermain di konteks ini. Jadi sebenarnya strategi kedua dan ketiga ini saya lebih sarankan lebih banyak bermain di mungkin potensial produk atau produk yang belum termasuk ke produk core-nya. Ya, nah itu ketiga ya. Oke, yang keempat sekarang. Yang keempat gimana sih kita bisa menurunkan produk cost ya? Adalah terkait dengan nomor satu sebetulnya. Kita negosiasi dengan vendor menggunakan volume pembelian ya, dari jumlah pembelian ya. Jadi kita ambil range misalnya 6 bulan nih atau 4 bulan, gue 6 bulan ambil 1 ton loh ya, kesannya tuh ambilnya 1 ton padahal kan 6 bulan sebetulnya, tapi nggak apa-apa, itu negosiasi ya. Nah di poin ini untuk 6 bulan kita harus bisa bikin projection, forecasting bahwa 6 bulan betul terserap ya. Nah kemudian kita negosiasi dan kita lock kontraknya 6 bulan ya untuk ngambil produk ini. Jadi saya akan bilang nih, misalnya Farhan vendornya ayam, Pak Farhan saya akan ambil 1 ton nih dalam 6 bulan, tapi saya minta harga diturunkan dari per kilo misalnya 33.000, saya minta jadi 30.000 kita lock. Nah vendor akan mikir nih, memang betul harga ayam itu akan naik atau turun kan? Tapi dia kan ambil rata-rata jadinya. Oke nih, gue udah lock dalam 1 ton, minimal gue udah tahu serapan bisnis gue tuh udah kena nih 1 ton ya. Kalau dari sisi vendornya nih berpikirnya. Tapi kalau dari sisi kita, ya turunin dari 33.000 ke 30.000 itu gede, bukan bercandaan itu harganya. Ya, kalau parting 9 atau 8 ya udah berapa persen sendiri ya kenanya. Nah, jadi itu akan menjadi sangat signifikan sekali ya ketika kita bicara menurunkan produk cost dan kemudian ya profitnya masuk ke kita. Ya itu hitungan begonya aja deh, hitungan begonya aja ya. Kalau dulu beli 33.000 sekarang dapat 30.000 berarti kan 3.000. Ya 3.000 kalau kali 1 ton tuh berapa harga dapatnya berapa udah kita hemat secara cash flow ataupun keuangan perusahaan ya. Berarti 1.000 kali 3.000 ya. Itu udah berapa? 3 juta sendiri. 3 juta. Sorry, 1.000 kilo ya. Seton tuh 1.000 kilo bukannya. 10.000 kilo atau ya. Lupa saya. Berarti 1 juta misalnya. Itu baru 1 item tuh. Ya. 1 item yang kita negosiasi. Kalau kita punya berapa SKU di dalam bisnis kita, artinya dalam 6 bulan mungkin kita bisa berhemat puluhan atau ratusan juta tergantung scale bisnisnya. Nah duit puluhan atau ratusan juta ini ya
kalau pinter mengelola cash flow-nya, ini tuh bisa banyak berguna. Ya, bisa digunakan untuk kegiatan aktivasi brand, untuk kegiatan promosi, atau juga kalau bisnisnya gede banget bisa digunakan untuk akuisisi aset, atau bikin cabang baru. Banyak banget gunanya. Jadi jangan sepele ya, ilmu-ilmu yang sederhana dalam bisnis kuliner. Kelihatannya sederhana, tapi kesederhanaan ilmu dalam bisnis kuliner seperti produk cost ini, ya teman-teman harus tuangkan dalam numbers, ya, angka. Nah baru nanti tahu betapa gedenya impact-nya terhadap bisnis kita sebetulnya. Ya, nah itu yang keempat. Ya. Nah sebelum saya lanjutin 5678 ada pesan-pesan sponsor dulu. Nah, iya tadi saya mau ngomong itu Pak. Nah, saya mau reminder lagi nih, ngerangkum lagi. Tadi ada 4 poin-poin yang baru join ya, jangan khawatir. Nah, untuk yang 4 poin itu, yang pertama ada negosiasi vendor, yang kedua ganti bahan baku, dan yang ketiga ubah resep, dan yang terakhir ada volume pembelian. Nah, yang baru masuk jangan khawatir nih, kita ada di blognya Foodies untuk baca selengkapnya gitu kan, jangan khawatir juga, kita juga bakal upload ini Foodies on Sharing di YouTube dan di IG live-nya Foodies, di Instagramnya Foodies. Nah, informasi lagi nih, untuk yang belum daftar FOC 11 nih, minggu terakhir nih ya, yang akan dilakukan tuh di tanggal 8, 9, 10. Nah, jangan sampai kelewatan karena yang akan dipelajari di FOC 11 ini adalah 10 kali outlet growth, mengembangkan cabang sendiri tanpa kemitraan. Yang akan dipelajari, nih banyak banget nih foodpreneur, ada tipe-tipe investasi cabang sendiri, tips-tips best practice, menyusun kalkulasi modal dan bagi hasil outlet, membangun brand dan marketing yang kuat untuk menopang ekspansi bisnis. Nah, dan masih banyak lagi yang akan diberikan di FOC 11 ini. Nah, catat tanggalnya 8, 9, 10. Nah, jangan sampai kelewat nih seminggu terakhir foodpreneur. Nah, oke, kita lanjut untuk ke poin yang 5, 6, 7, 8 yang akan dijelaskan langsung oleh Pak Rex. Boleh Pak, silakan. Oke, kita lanjut ya ke poin bagaimana kita menentukan produk cost, poin kelima ya. Nah, poin kelima, produk cost itu bisa diturunkan juga dengan mengurangi proses. Ya, jadi contoh begini, teman-teman bisnisnya sop ayam misalnya. Wih, sop ayam ini enak banget karena dimasak dengan api kecil selama 8 jam. Wah, jadi bangun jam 3 malam, itu baru selesai jam 8 pagi misalnya. 8 jam ya, jam 10 pagi baru selesai gitu. Nah, itu bayangin ya, produk berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk kemudian produk tersebut jadi. Ya, biaya gasnya udah berapa, biaya atau apalagi pakai listrik misalnya. Ya, kemudian biaya karyawannya. Karena kenapa? Ternyata sopnya tuh harus diaduk-aduk terus setiap 30 menit. Ya nggak boleh nggak diaduk gitu ya, biar dia terus airnya tuh mencampur gitu dengan kaldunya seperti itu ya. Nah, teman-teman bayangin ya, biaya SDM-nya, biaya listriknya, biaya tempatnya, ya biaya proses-proses ini yang akhirnya membuat ya harganya sup ayam teman-teman itu ya harus dijual dengan harga yang cukup tinggi. No problem sebetulnya. Tapi harga tinggi itu karena cost-nya juga tinggi, bukan karena segmennya kita memang high class atau middle up misalnya, tapi karena memang biaya untuk membuat produk tersebut itu cukup tinggi, ya, sehingga akhirnya kita juga nggak bisa menjual ya dengan harga yang lebih affordable buat konsumen. Nah, di poin 5 ini coba teman-teman cek lagi, ya. Proses ketika meng-create sebuah produk yang teman-teman sudah lakukan, ada nggak celah untuk diimprove, ya, untuk diperbaiki, atau bahkan prosesnya diganti sehingga bisa menghasilkan produk yang sama, tapi dengan waktu atau dengan sumber daya yang lebih efisien. Nah, ini kuncinya nih. Jadi kita mengurangi prosesnya, ya. Biasanya proses ini bisa dikurangi dengan bantuan teknologi. Ya, kalau punya teknologinya biasanya prosesnya lebih baik nih. Ya, misalnya kalau di di dapur tuh ya, kita misalnya proses
punya saus tuh, misalnya harus dipanasi setiap kali. Nah itu kan butuh orang khusus nanti kemudian sausnya harus dipanasin dan lain-lain. Nah kemudian kita punya teknologi namanya benmeri misalnya ya, sehingga tidak memerlukan proses lagi karena sudah diangetin terus sama mesin. Ya, nah berbedanya mesin ini menjadi capex di awal. Ya, sementara produk cost-nya itu kena akan stabil di situ. Ya, nah, jadi kalau kita bisa turunkan produk cost-nya ini akan sangat bagus untuk dari sisi net profit kita ujungnya. Nah, itu yang kelima ya. Yang keenam ya, kita outsourcing. Ya, loh, kok di outsourcing? Ya, kenapa di outsourcing? Bukan jatuh lebih mahal. Siapa bilang outsourcing jatuh lebih mahal? Ya, tadi bicara berapa panjang proses, berapa banyak SKU yang terlibat, ya, kemudian berapa banyak tenaga, sumber daya yang harus dikerjakan untuk menghasilkan produk ini, sehingga nanti muncullah yang nilai produk cost yang sesungguhnya. Jadi teman-teman, kalau misalnya punya saus keju itu bukan soal urusan keju, susu, kemudian butter, kemudian minyak, kemudian dipanaskan, selesai. Ya itu bukan produk cost-nya itu biaya berapa. Jadi itu enggak. Misalnya, kemudian gasnya berapa, listriknya berapa. Ya, nah dari semua ini ya jangan-jangan sebetulnya akan jauh lebih murah kalau produknya di outsource. Ya, nah ini banyak kejadian seperti ini. Ini baru bicara produk cost ya. Kita belum bicara soal HPP ataupun COGS. Ya, kalau sudah bicara HPP dan COGS, bahkan lebih make sense lagi, semua hal itu mungkin di outsource. Mungkin ya, akan lebih make sense lagi. Kenapa? Ya karena kita nggak perlu banyak SKU, tidak perlu inventory yang cukup banyak dari SKU tersebut gitu. Prosesnya sudah kita cut jauh, jadi banyak efisiensi yang terjadi. Ya, apa sih tujuannya efisiensi? Efisiensi ujung-ujungnya naikin net profit kita dong. Ya nggak? Gitu, mau berapa persen pun itu. Nah, itu yang keenam. Jadi outsource ya, cara menurunkan produk cost. Nah, kemudian nomor 7 juga kita bisa melakukan efisiensi ya, dengan biaya-biaya yang mendukung. Ya, efisiensi biaya-biaya pendukung produk tersebut. Ya sebenarnya konteksnya mirip-mirip dengan nomor 5 tadi, mengurangi proses ya. Nah jadi kita lihat lagi flow penciptaan produk kita. Nah kalau teman-teman nih misalnya punya bisnisnya bebek bakar. Nah ini diperhatikan lagi flow-nya nih. Oh ini kita pakai api kecil, pakai misalnya gas. Buatnya 5 jam. Oke, kalau gasnya diganti arang lebih murah nggak? Jatuhnya, oh lebih murah jatuhnya. Nah, produk cost-nya kita bisa turunin dengan merubah prosesnya menjadi pakai arang. Ya, tapi ini catatan kalau cabangnya cuma 1 atau 2. Ya, kalau udah bicara pakai arang kemudian cabang 40 jadi nggak skill juga, ya. Nah, atau misalnya diubah, mungkin nggak resepnya dipakai presto, ya, pakai tumbler. Vakum tube itu yang kenceng banget, jadi sejam itu langsung lembut bebeknya, bumbunya masuk semua. Mungkin nggak seperti itu, sehingga tadinya ketika kita masak itu butuh waktu beberapa jam dengan beberapa karyawan. Nah ini cuma 1 karyawan cukup, selesai urusan karena dibantu dengan teknologi. Ya secara rasa oke, secara lembut oke. Nah ini kita bisa consider. Tapi balik lagi Han tadi yang sudah kita bahas di awal, be careful ya. Kalau ini terkait dengan core produk, hati-hati melakukan efisiensi atau penurunan produk cost-nya. Ya, jangan terlalu berani bermain di core produknya, tapi kalau bermain di produk-produk yang mungkin potensial atau produk-produk yang kurang-kurang laku juga itu oke, ya seperti itu. Nah, itu yang ketujuh. Nah, terakhir ya, bagaimana produk cost bisa turun? Ya paling gampang ya ganti vendor gitu ya. Jadi ada vendor lebih murah, ya ganti vendornya gitu ya. Tapi hati-hati ya, teman-teman harus perhatikan dalam supply chain management ya, urusan pembelian, purchasing itu banyak sekali faktor yang harus diperhatikan ya. Ini mungkin salah satu kelas yang belum banyak dibahas ya sebetulnya ya. Jadi kalau bicara supply chain itu
kita harus consider sekali ketika mengganti vendor itu harus banyak hal yang kita perhatikan. Ya, mulai dari apakah vendor ini sesuai dengan rule dan regulasi, apakah vendor ini punya continuity barang, apakah vendor ini bisa di TOP sesuai dengan kebutuhan kita, apakah vendor ini punya sertifikasi halal atau tidak, ya. Kemudian apakah vendor ini juga bisa memberikan supply pengiriman sesuai waktu yang kita harapkan atau tidak. Jadi ya, walaupun itu menjadi salah satu cara untuk menurunkan produk cost, ya kan berarti besok teman-teman langsung ganti vendor. Misalnya, besok ada selisih nih 5.000, kita sebulan pakai 1 ton nih ayam nih, selisih 5.000 nih, gila aja nih. Ya pengalinya udah berapa nih, langsung ganti aja. Ya bulan depan tahu-tahu dia naikin harga. Karena lu nggak kontrak dulu. Ya karena lu nggak periksa dulu, karena lu nggak ada komitmen dulu. Ya, terus lu mau balik ke vendor lama, dia udah sebel keburu sama lu. Wah, gila nih, bulan lalu kita ditinggalin, nggak bisa lah, harga udah segini. Wah, mampus kita. Ya, jadi hati-hati ya. Bukan berarti tidak bisa, tapi bangunlah hubungan dengan vendor. Ya, baik. Dia kasih hal-hal yang sifatnya juga wajar. Misalnya kalau harganya udah cukup mahal, kita udah kasih waktu untuk coba adjust harganya, kita juga udah dapat alternatif vendor misalnya untuk dan dia juga bisa memenuhi kriteria dari purchasing proses kita. Why not diganti? This is business ya, this is not a social company ya. Jadi memang kita harus istilahnya cengli lah itu dalam bisnis ya. Ada yang mungkin lebih baik ya, kenapa tidak? Dan gua rasa itu juga teman-teman ya sama-sama mengerti lah. Bisnis ya pasti seperti itu. Nah gitu ya Farhan ya. Jadi ya, itulah 8 hal ya bagaimana cara kita menurunkan produk cost sehingga nanti ya kita punya gross profit lebih baik dan ujungnya tentu kita punya net profit juga lebih baik. Nah teman-teman nanti poin-poin 8 ini bisa dibaca lagi detailnya di www.dis.id/blog, sudah ditulis di situ, diulik-ulik lagi. Nah itu nanti teman-teman bisa praktekkan ya. Nah nanti setelah praktek baru teman-teman lihat, bener juga ya bisa turun 2%, lumayan ya gitu. Angkanya tuh jangan dianggap sepele ya, berapa persen pun itu semakin bisnisnya semakin skill itu akan punya impact secara number semakin besar sebetulnya. So teman-teman itu ya sharing kita hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan di kolom pertanyaan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, biar selesai. Jadi bisa lari sore ini di kantor gitu ya. Oke. Ya mungkin saya akan rangkum ya Pak ya dari 8 poin strategi ya. Yang baru datang juga jangan khawatir ya, saya akan ngerangkum lagi. Untuk yang pertama ada negosiasi vendor, yang kedua ganti bahan baku, yang ketiga ubah resep, keempat volume pembelian, yang kelima mengurangi proses, yang keenam outsource, yang ketujuh efisiensi, biaya pendukung, dan yang terakhir ganti vendor. Nah, saya mau terakhir nih Pak nih, karena tidak ada yang bertanya, tips-tipsnya apa aja nih untuk menurunkan produk cost dalam bisnis kuliner? Tipsnya aja Pak sedikit. Jadi gini, kalau produk cost itu sesuatu yang punya impact langsung ya. Impact-nya itu langsung. Jadi langsung kemana? Langsung ke COGS ya. Artinya itu punya impact besar terhadap net profit kita. Nah jadi teman-teman ya harus secara berkala dikaji nih produk cost-nya. Ya dilihat datanya setiap bulan, dibuka-buka, dilihat-lihat, oh ini produk core nih. Kalau keju kita turunin harga 1.000 aja nih, ini impact-nya lumayan nih, gede nih. Nah kita bikin dulu simulasi-simulasian. Jadi bikin dulu matrix dari sisi produk cost-nya. Mulai dari kategori mana produknya, bisa macam-macam ya, pakai kategori, bisa kategori nama istilahnya core, potensial ya, non potensial, atau juga pakai star, kemudian pakai horse yang BCG matrix gitu-gitu ya. Nah intinya kita punya matrix di mana memperlihatkan ini produknya, ini masuk kategori ini kontribusi salesnya segini ya. Kemudian kalau ini diturunkan segini, impactnya segini langsung.
ke COGS ataupun ke net profit. Nah, itu dibikin tuh matriksnya. Nah, setiap bulan kita bisa lihat tuh, oh ya juga ya, ini kalau kita turunin, ini oke. Ya, nah turunin ini kan butuh waktu kan. Ya, butuh waktunya apa? Apalagi kalau tadi produknya terkait dengan core product. Kita kan harus riset dulu. Misalnya kita keluar saus keju baru nih. Nah, kita coba dulu. Kita harus coba dulu fokus grup yang lebih kecil. Kita coba, gimana nih pakai blind test keju mana nih lebih enak? Wih ini, wah bagus nih hasilnya. Keju yang baru ini produknya ternyata lebih murah ya secara produk cost. Tapi konsumen kebanyakan milih yang ini dari sisi riset. Ya. Kemudian kita coba dulu skala lebih gede lagi. Kalau teman-teman punya beberapa cabang misalnya, coba dulu nih 1 atau 2 cabang misalnya. Ya, nah, sehingga nanti di poin itu teman-teman akhirnya dapat konfirmasi atau validasi. Oke, kita ubah. Ya, gitu diubah. Itulah kita kasih lihat. Kalau ini turun 1000, kalau ini turun 500, kontribusi efeknya akan segini. Ya, karena ini masuk ke produk potensial misalnya. Apalagi ini produk core. Ngeri nih kontribusinya. Nah, disitulah sebenarnya kalau semua proses sudah dijalankan ya, mulai menggali data, validasi, pakai survei, dan sudah confirm. Nah, itulah istilahnya gut-nya kita ya sebagai pebisnis kuliner ya diuji. Berani nggak lo? Ya. Nah, feeling lo mulai dipakai tuh di situ, tapi bukan pakai feeling dari awal, tapi feeling itu dipakai di situ. Oke, let's go kita jalanin karena ada risk tetap. Ya. Yang paling berbahaya risikonya tuh apa? Ada karyawan yang bocorin. Ya. Di obrolan, wah diganti resepnya ternyata sekarang dagingnya udah nggak pakai lagi daging burger, mereka pakainya daging impor. Nah, itu bahaya nih. Ya. Nah, jadi di proses ini juga berhati-hati ya. Tidak semua orang di dalam perusahaan itu butuh tahu hal-hal seperti ini. Ya, cukup orang-orang yang memang terkait saja dan juga sudah di skenario dan di planning secara baik sebetulnya ya. Nah, jadi susah-susah gampang bisa dikerjain sebetulnya, gitu kan? Oke, nah udah mulai acara nih Pak nih ya, kita mungkin nah itu mungkin dari tipsnya Pak Rex, semoga bermanfaat bagi foodpreneur yang sudah nonton Foodies on Sharing kali ini. Nah saya mau terakhir nih Pak, foto bersama dulu Pak ya, sebelum kita akhiri acara Foodies on Sharing sore ini ya Pak ya. Oke, saya hitung dari 3 ya. Nah buat foodpreneur yang ingin di repost sama Foodies on Sharing kali ini, gampang, tinggal screenshot terus tag di Pak Marindonya di @rexmarindo atau di foodies.id ya, nanti bakal di repost ya. Oke, kita mulai ya Pak ya. Saya hitung 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Pak ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Rek nih, ada sedikit informasi lagi nih. Reminder lagi nih untuk FOC 11-nya minggu terakhir ya, foodpreneur di kelas FOC 11 yaitu 10 kali outlet growth, mengembangkan cabang sendiri tanpa kemitraan. Nah, yang akan dipelajari tipe-tipe bisnis investasi, cabang sendiri, tips best practice, dan masih banyak lagi yang akan dijelaskan di FOC 11 ini. Nah, catat tanggalnya ya, di 8, 9, dan 10 Januari. Nah, cara daftarnya gampang. Saya udah ngepin linknya dan nomor CS Foodies-nya. Untuk linknya di bit.ly /10 kali strip growth, dan untuk nomor telepon di CS Foodies-nya di 0813 1214 7974. Nah, buat foodpreneur yang ingin tahu update informasinya bisnis kuliner setiap hari, boleh di follow terus ya di di blognya Foodies, www.foodies.id/blog ya. Nah, itu semua updatean dan artikel-artikel bakal update setiap harinya, dan jangan lupa juga untuk follow juga di telegramnya Foodies Media, yaitu di t.me/foodies.id. Nah, yang terakhir nih ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di YouTube channelnya Foodies ya, supaya semua mendapatkan informasi tentang bisnis kuliner. Oke, mungkin cukup sekian ya Pak ya, Foodies on Sharing kali ini. Semoga teman-teman foodpreneur mendapat manfaat yang sangat berharga di Foodies on Sharing kali ini. Oke Pak, terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.